subscribe ya, aja lali. Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semuanya semoga kita keadaan sehat, yang lagi berlebaran juga bisa berlebaran, baik online, virtual ataupun ketemu langsung. Tetap selalu kita dukung program pemerintah yang kita cintai ini. Yo posisi ya Allah. Masker. Ini saya mau review edukasi tentang Mitsubishi Lancer CK4 non Evo. Nah, CK4, tapi ada yang istimewa CK4 ini, yaitu dia CK4 MIVEC 172 HP. Nah, ini ada yang saya muter mas, gambarnya podo, dia mirip-mirip lah sama dengan yang SEI. Dia CK4. Kalau dari luar tampilannya sekilas mirip, karena memang rangkanya juga mirip, spoilernya beda. Dan ini CK4 MIVEC. Banyak orang menyebut mobil seperti ini CK4 itu Lancer Evo. Sebetulnya itu salah. Kalau Evo itu dia kan yang seri GSR, yang all wheel drive itu, yang Evo. Saya pernah bikin reviewnya yang GSR itu. Kalau ini dia CK4 MIVEC. Ada yang istimewa, sangat ada yang istimewa. Ini tak bawakan dokumennya, sekedar sejarah saja, bahwasanya mobil ini lahir dan kayaknya sih dia hanya lahir di Subang. Jadi dia hanya lahir di Subang Jawa Barat. Sabang atau Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan di Kota Batam. Kenapa hanya lahir di sana, saya juga tidak tahu. Katanya di sana itu daerah yang memperbolehkan impor mobil bekas atau daerah khusus. Nah, untuk kode mesinnya dia sama 4G92. Jadi sama dengan yang CK4 biasa. Nomor rangkanya juga sama 4G92. Kalau yang Evo itu CN9A gitu ya. Sekarang kita bahas di bodi luar. Jadi dia mirip dengan SEI, dia ada body kit, side kit jika ada, dan ada sunroof original. Nanti perbedaannya sangat banyak. Ayo kita bahas ke mesin ya. Tak buka nomor mesin ini. Jadi mobil ini platnya Sabang teman-teman ya. Sabang, titik 0 km di Indonesia, ujung barat. Bismillah, buka kap mesin. Kok angel men? Kok keliru buka Ini kap mesin nih. Pertama seperti biasa ya, kita cek keadaan rangka bodi apa. Jadi dia sini ya. Ini tolong di zoom mas kameramen. Jadi ini nomor rangkanya dia seperti ini. CK4 sama. Kalau yang CK4 lokal atau yang disebut dengan apa itu juga sama. KTB Krama Yuda 3 Berlian motor. Mesin mobil ini 1600, dia DO, jadi dia nokennya 2 ya. Nokennya 2. Nah, perbedaannya ini bisa menghasilkan tenaga 170-an HP pada maksimum RPM ya. Sedangkan yang CK4 biasa dia hanya menghasilkan, ini menurut seri, dia menurut buku 110 HP. Tentu jarak tenaga yang sangat luar biasa banyak selisihnya tenaga. Ini kalau yang CK4 lokal, dia di sini ada MAF sensor. Jadi dia namanya MAF itu mass airflow sensor. Jadi dia pakai airflow yang di sini ya. Kalau ini tidak pakai airflow, dia pakai ini. Di sini dia MAP sensor. Jadi dia manifold pressure sensor. Nah, jadi dia pakai sensor pressure dari sini ya. Istilahnya singkatannya begitu, MAP sensor, dan yang MAF sensor. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada perbedaan dari sistem pencampuran kadar oksigen di dalam BBM bensin. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kompresi mesin ini 11:1
Kalau kompresi mesin yang CK4 lokal dia 10:1. Oke, besar ini. Dampaknya apa? Mobil ini disarankan harus memakai minimal Pertamax. Nggak perlu Avgas, minimal Pertamax. Karena dia kompresinya 11:1. Jadi dia sudah ala-ala racing ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi dari mesin total beda. Total beda. Untuk transmisi juga beda. Yang manual 5 speed itu dia rasionya tinggian yang ini. Kalau yang Matic, ini kan Matic, ini juga beda. Kalau yang Matic yang dia Mifec itu memakai sistem Tiptronic. Jadi dia memakai sistem Tiptronic. Kalau yang CK4 lokal dia PRND biasa, tidak pakai Tiptronic. Untuk sistem pengereman dengan mobil yang sehebat ini, apakah berbeda dengan yang CK4B lokal? Tentu beda. Di belakang dia pakai disc brake ya. Dia di belakang dia pakai disc brake seperti Lancer Evo yang GTI ya. Dia di belakang pakai disc brake. Nah, oke. Kemudian untuk interior dia sama. Terus kemudian tambahan lagi untuk remnya ini sudah menggunakan sistem ABS ya, sudah sistem ABS. Kalau yang CK lokal belum ada. Kalau overall body hampir mirip. Jadi kalau dari luar orang insya Allah tidak tahu kalau ini sebuah Mifec. Oke, sama muter mas kameramen ya. Dari samping semua hampir mirip. Sekarang kita nyoba ke interior. Bagaimanakah interiornya? Pasti berbeda. Interior itu untuk corak joknya aslinya sudah seperti itu. Memang dia belum ala-ala Recaro. Keamanan selain dari dia pakai ABS, dia sudah airbag kanan kiri ya, airbag kanan dan kiri. Kemudian ini perselengnya dia sudah Tiptronic, gitu ya teman-teman ya. AC, AC-nya beda teman-teman. AC mobil ini dia sudah digital, jadi AC-nya digital climate ya, seperti punyanya Hiu. Nah, kalau yang Lancer lokal dia pakai analog. Kalau ini sudah digital. Kalau tip gak usah dibahas, ini beli murah. Oke, jadi ini Mifec. Untuk yang tahu, untuk RPM, bentar kamera tak pegangin mas. Untuk RPM, kalau dia Mifec dia sampai 10 jarum ini. Kalau dia lokal dia hanya 9. Kemudian ini red line-nya dia 8.200 RPM. Gitu ya. Kalau yang CK4 lokal dia 7.100 RPM, dan ini warnanya putih sepedonya. Kalau yang lokal dia warnanya kebiruan. Kemudian maticnya dia sudah Tiptronic, jadi D1234. Begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali perbedaannya antara Lancer Mifec dengan CK4 lokal atau KTB dari Krama Yuda 3 berlian Mitsubishi. Kemudian bagasi tak bukakan, mudah-mudahan juga dia sama. Si bagasi dia sama kalau bagasinya ya. Jadi bagasi itu fungsinya sama. Wes gak ono nose loh ya teman-teman. Oke. Apa yang dapat saya simpulkan dari mobil ini? Kesimpulannya adalah dia rare dan cocok untuk Anda para kolektor item. Dan untuk harga mobil ini relatif gelap. Jadi dia ya agak relatif gelap lah. Saya lihat iklan tuh masih 100 ke atas semua. Tapi tenang, mobil saya tidak sampai 100 kok. Pajak hidup dan pajaknya cuma 1 juta. Sekarang tak hidupkan ya teman-teman ya. Bismillah. Mobil ini keadaan standar. Jadi keadaan standar. Saya tak patenane AC ini ben penak blayer. Ini posisi AC. Sekarang tak matikan dulu AC ini. Biar nggak ganggu. Sini Mas. Ini keadaan standar. Mohon maaf kalau ini di perumahan saya nggak akan blayer sampai
mengeluarkan torsinya karena ya situasi ya, kita harus menghormati orang yang sedang istirahat. Bisa 172 HP. Ini menurut katalognya. Mudah-mudahan kalau sekarang mobil ini sudah berumur sekian puluh tahun, mungkin tetap masih gini. Sekedar info, ketika saya test drive mobil ini, itu sampai tak gas itu sampai gini loh, sampai nyut gini. Paham ya? Paham ya? Gini sampai nyut gini. Jadi tubuh kita ketarik ke belakang itu kita masih mendapatkan sensasinya. Oke. Ayo, gak usah lama-lama, sekarang kita test drive. Ini BPKB-nya masih tahan pertama dari Sabang. Pajaknya cuma 1 juta. Kita buka sunroof-nya. Sunroof ini asli. Kalau tipe ini dia asli karena memang tipe Mifek. Mohon maaf saya nggak bisa nyoba nyontoi seperti omongan saya tadi di sini sampai gini karena ini di perumahan, jadi kita harus tetap menjaga kesopanan dengan tetangga gitu ya. Saya nggak pakai knalpot yang brong, jadi tetap enak untuk dipakai. Dan ini digeser gini, dia Tiptroniknya tetap bekerja dengan baik. Ini pakai Tiptronik ya. Tetap mas kameramen. Nampak ya? Nampak. Nah, ini dua loh. Bisa Tiptroniknya bisa. Untuk gambar airbag SRS tidak nyala di Speedo, tapi saya nggak mau nyoba. Ya, jangan sampai kita nyoba airbag kalau mau beli mobil. Jok masih kondisi sebagus ini. Menurut saya kondisi mobil itu tahun 97 cukup baik dan cukup rare karena yang punya Lancer Mifek seperti ini bisa dihitung. Termasuk yang Evo, yang GSR itu juga bisa dihitung. Hanya berapa orang yang punya. Nah, untuk rasa mengendara, kalau rasa lari gak usah ditanya. 170 HP lebih itu angka yang luar biasa untuk sebuah tenaga mobil sedan ini tidak besar ya. Jadi lari jangan ditanya. Kalau mengajak balapan gak usah ditanya. Untuk jalan umum wis gak ngentekno gasnya mobil ini. Nah, untuk BBM mobil ini karena ini juga mobil banter, BBM-nya tentu juga tidak bisa di atas 110. Dia hanya maksimum 110. Itu angka yang cukup baik untuk mobil yang high power seperti ini. Saya belum mencoba BBM secara real time, tapi insya Allah segitu saya merasakannya. Dan mobil ini kompresinya masih normal sehingga di belakang tidak ada pedes-pedes, itu tidak ada. Oke, minusnya tetap ada minusnya, namanya mobil sudah umur segini. Tapi menurut saya sudah, ini saya pakai fun-fun aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu. Oke, untuk Matic enak, dia Tiptronik berfungsi dengan baik. Jam menyala, AC digital nyala, memang dia agak redup karena ya sudah faktor umur, LCD-nya sudah agak redup, tapi kelihatan banget kok. Kalau mata saya ini sangat kelihatan, ini suhunya berapa kelihatan, offset temperatur berapa kelihatan. Terus kemudian audio biasa, karena kita ndak ngejar audio, kita ngejar torsi di sini, kita ngejar speed, jadi ya mobil ini pokoknya banter tujuannya kita beli gitu. Nah, terus untuk apalagi ya, radius putar cukup baik. Rasa berkendara mobil ini tidak empuk-empuk banget, juga tidak atos. Jadi mobil ini cukup sangat relevan untuk kita naiki sebagai mobil harian oke, mobil hobi oke, gaya balapan ya oke. Gitu ya teman-teman ya. Saya pikir cukup review tentang jalannya. Sekarang kita kembali ke tempat. Kita tadi udah nyoba ya. Kita lihat lagi sekilas lagi sekeliling bodinya. Mobilnya cukup ganteng loh. Banyak sekali perbedaannya dengan yang versi CK4 versus lokal. Dia disc brake belakang, ABS, airbag, dan tenaganya 170 HP dengan dibanding yang lokal hanya 110 HP. Tentunya kan selisihnya sangat banyak. Sunroof, jadi teman-teman yang mau mode sunroof nggak perlu bingung bikin sunroof, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya Lancer CK4 lokal pengen di-upgrade seperti ini, saya pikir jangan, beli yang matang aja.
Karena sampean ngupgrade mesin dan kawan-kawan ku yo prosoku yo ora titik ini loh. Jadi enak beli yang seperti ini, sudah versi yang CBU asli ya. Mungkin tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang si CK4 Mivec ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tidak ada yang salah. Kalau toh ada yang kurang, kita saling menambahi, kita di sini saling belajar. Bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman sahabat saya yang ada di klub Lancer, jaya selalu dan kompak seduluran selalu. Penting itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung selalu untuk channel Atma Jaya Motor. Untuk pemesanan mobil dapat saya layani dengan catatan kontak saya dulu by WA, dan kita nanti ngobrol gimana enaknya gitu ya. Tapi untuk pemesanan mobil-mobil yang aneh seperti ini harus super sabar, karena kan banyak orang yang punya mobil seperti ini tidak dijual kadang-kadang. Ini kebetulan punya saya, ini saya jual. Masalah harga nanti langsung kontak langsung call center yang ada di bawah. Nanti ada, karena saya bikin video ini sebetulnya hanya untuk edukasi ya, untuk edukasi bikin video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.